Karena yang rusak adalah hatinya. Maka mari kita jaga. Yang biasa berkhianat dengan sesuatu yang sederhana ya karena kebiasaannya akan berkembang. Jangan membantu orang khianat juga. Lihat, khianat sudah biasa sekarang hari ini, sudah naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bersama. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang amanah. Orang-orang yang beriman dengan ciri adalah menunaikan amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wa idza, kalau kebalikannya menjadi orang beriman adalah yang menjaga amanat. Kebalikannya orang tidak beriman munafik. Tanda-tandanya wa idza tumina khana. Jika diberi amanat dia berkhianat. Pentingnya amanat. Amanat itu banyak sekali. Dalam diri kita adalah amanat. Allah karuniakan kepada kita amanat. Mata kita adalah amanat. Anggota tubuh kita adalah amanat. Kalau kita lakukan untuk yang Allah murkai, berarti kita telah khianat. Membuahkan dosa, menjadikan sebab Allah akan menghukum. Tapi kalau kita menjalankan amanat lalu kita salah dalam menjalankan, itu kelemahan kita. Misalnya kita sudah menjaga mata tapi kadang masih melihat yang haram. Allah Maha Pengampun, tinggal ngadu kepada Allah, mohon maaf. Ini dalam diri kita adalah amanat. Kemudian amanat yang sifatnya adalah ada urusannya dengan kita. Misalnya anak-anak kita adalah amanat. Amanat, maka jangan sampai dilihat anak sebagai karunia saja, tapi lihatlah anak sebagai amanat besar yang Allah bebankan, berikan kepada kita. Yang bisa menjaga amanat akan sukses dan berjaya. Tapi kalau sudah tidak dijaga amanat tersebut, khianat dan Allah akan murka. Anakmu adalah amanah, bukan sekedar nikmat. Bagaimana kita menghantarkan anak-anak kita? Tidak cukup kita beri makan, karena anak kita bukan terdiri dari jasad saja. Tapi ada rohnya yang harus kita beri dengan iman. Ada hatinya harus kita beri dengan iman. Kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak cukup kita berikan nafkah kepada anaknya, nafkah anak kita, nafkah zahir, tapi ada nafkah batin. Ilmu iman, kedekatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu amanat anak-anak. Semua yang berada di bawah yang bersama kita adalah amanat. Karena kita adalah yang ngayomi mereka, maka mereka adalah amanat kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita adalah punya tanggung jawab. Maka kita akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab tersebut. Pembantu di rumah kita adalah amanat. Jangan sampai kita sia-siakan mereka. Jangan rendahkan dia biarpun dia gelarnya pembantu, tapi sungguhnya dia umat Nabi Muhammad yang bisa jadi di hadapan Allah dia jauh dan jauh lebih bagus daripada bosnya. Amanat yang lain lagi apa? Banyak jabatan yang Allah berikan amanat. Maka kalau ada seorang menggunakan jabatannya untuk yang Allah murkai, maka dia telah berkhianat. Apa buahnya? Kehancuran nanti di akhirat. Harta amanat dari Allah. Lihat, amanat yang Allah berikan. Yang Allah beri dengan kekayaan harta melimpah adalah amanah. Jangan hanya bersenang-senang sebagai karunia, enggak cukup. Akan tapi ini amanat akan kita gunakan untuk apa yang namanya harta ini. Bahkan seperti harta ini ternyata lebih berat daripada yang lain. Sebab kalau harta, kita akan ditanya nanti dari mana kau dapat dan akan kau gunakan untuk apa. Sementara yang lainnya hanya akan ditanya kau gunakan untuk apa matamu. Kau gunakan untuk apa tanganmu? Tapi kalau harta akan ditanya dari mana kau dapat. Dari sini kalau salah dalam mengambilnya sudah dosa. Kemudian akan kau gunakan untuk apa? Mengambilnya benar cara yang halal, tapi kemudian digunakan untuk yang haram juga gak amanat. Urusan harta. Dan yang lain lagi adalah amanat-amanat. Tanggung jawab. Tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita melalui orang-orang yang bersama kita. Dititipi uang tidak amanat. Dibawa kabur. Jadi pengurus masjid, naudzubillah, enggak amanat.
uang masjid habis. Itulah orang ahli neraka yang sering tinggal di masjid. Ngurusi pondok, Masya Allah. Bangunan biaya dana untuk pondok terus berdatangan. Tapi dana itu digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Khianat. Dan berkhianat itu ada di mana-mana. Di kalangan si fakir ada, di kalangan si kaya ada, di kalangan rakyat ada, di kalangan pejabat juga ada. Sebab permasalahan adalah hati. Kalau di saat menjadi orang kecil khianat, jadi orang gede potensi untuk khianat besar. Ahli surga bisa saja tukang beca. Ahli surga bisa saja tukang batu. Itu kan gelar di dunia. Nanti di akhirat gak ada lagi gelar itu. Semua ahli surga umat Nabi Muhammad. Bahkan pejabat pun ada seorang raja juga ahli surga. Raja Daud, Raja Sulaiman. Tapi gelarnya di surga sudah gak ada raja lagi. Ahli surga. Nah, maka dari itu lihat. Kalau di saat dia kecil itu khianat, jadi gede juga khianat. Misalnya, pegawai kan ada pegawai di rumah tangga namanya pembantu atau bekerja. Di saat dia menjadi pekerja ringan kecil saja ternyata tidak bisa jujur dan tidak bisa jujur dan tidak bisa amanah. Kalau dia menjadi pekerja yang besar, dia juga tetap tidak khianat, tidak amanat. Contoh, dia berbohong dalam urusan belanja dan sebagainya. Belanjanya habisnya cuma 50.000, dicatat 70.000. Oh, ini khianat. Dia masih kecil. Kalau jadi orang besar ya sama. Karena apa? Jiwanya jiwa khianat. Maka pengkhianat ini harus benar-benar dicermati dan dia harus segera tobat kalau ingin selamat. Karena berkembang. Berkhianat itu berkembang. Terus kerjaannya ingin khianat dan berbohong. Tidak menjalankan amanah. Sehingga pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW dilatih. Bahkan Nabi itu sebelum menjadi Nabi, beliau digelari dengan orang yang sangat amanah. Al-Amin. Bisa dipercaya dalam segala amanah dan sangat amanah. Sampai baginda Nabi di saat akan hijrah ke Madinah, begitu amanatnya beliau, anehnya orang-orang Mekah waktu itu yang belum masuk Islam itu kan memusuhi Nabi Muhammad. Tapi biarpun mereka memusuhi Nabi Muhammad, mereka sangat percaya Nabi Muhammad. Anehnya mereka kan bertentangan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan agamanya dan mereka dengan keyakinannya. Tapi dalam hal-hal yang penting, harta, kekayaan atau sesuatu yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad. Aneh sekali mereka itu. Memusuhi Nabi Muhammad tapi percaya Nabi Muhammad. Karena apa? Dari kecil tidak pernah menemukan Nabi Muhammad berdusta. Selalu amanah. Nah ini, sehingga waktu Nabi Muhammad akan hijrah, dipanggillah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib untuk duduk di tempat tidurnya. Bukan sekedar duduk di tempat tidurnya, akan tapi untuk menjelaskan nanti di saat Nabi Muhammad pergi kepada orang-orang yang mencari agar menyampaikan bahwa amanat-amanat yang selama ini dititipkan kepada Rasulullah sekarang yang ngurusi saya. Itu agar Imam Ali berkata demikian. Maka betul, di saat Nabi Muhammad sudah pergi, mereka masuk kaget. Rupanya yang di tempat tidur Nabi Muhammad bukan Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan mereka marah, akan tapi telah Allah alihkan amarahnya, tetap mencari Nabi Muhammad sehingga Sayyidina Imam Ali tetap dijaga. Nah di sini Sayyidina Ali fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjaga amanat. Lihat, amanah. Sehingga sampai dalam keadaan permusuhan tidak boleh menjadikan kita tidak amanat. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadikan kita tidak amanat. Tetap, misalnya ada orang menitipkan uang pada kita, harus kita sampaikan kepada si B. Atau si B kurang ajar kepada kita, enggak, tetap amanah. Si fakir dia berhak mendapatkan zakat, tapi ternyata dia fakir yang kurang ajar kepada kita. Enggak boleh gara-gara kekurang ajaran lalu kita tidak beri haknya dia. Amanah. Hati-hati kalau orang tidak amanat, ini berarti pengkhianat, ada tanda munafik di dalam hatinya, kropos imannya. Mari kita semuanya belajar, berlatih bagaimana kita menjaga amanat kita. Bermacam-macam. Sedikit maka kita latih anak-anak kita. Termasuk kalau kita pinjam sesuatu itu amanat. Jangan sampai seenaknya tidak pernah dikembalikan. Hati-hati, dari yang kecil itulah nanti akan jadi gede. Yang biasa berkhianat dengan sesuatu yang sederhana ya karena kebiasaannya akan berkembang. Sederhana dari kecil, sebiji jagung, nanti akan sebiji apel, kemudian segede kepala, ya, bisa satu rumah nanti, dan terus berkembang.
Karena yang rusak adalah hatinya. Maka mari kita jaga semua amanat-amanat. Dan kita harus merenung amanat apa saja yang sekarang yang Allah bebankan kepada kita yang harus kita jaga. Tadi yang kita sebutkan. Dalam diri kita, tetangga kita, saudara kita. Amanah. Titipan-titipan. Sekarang ada orang Masya Allah. Tidak amanat dititipi, hilang. Dibawa lari. Katanya berbisnis bersama, hilang. Kemudian ditugasi untuk belanja, berbohong. Rombongan orang makan di warung, ternyata minta kepada yang punya warung agar dibuatkan kwitansi kosong, nanti akan diisi sendiri. Mau khianat dia. Jangan membantu orang khianat juga. Lihat, khianat sudah biasa sekarang hari ini, sudah na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan menjauhkan daripada khianatan, alamat nifak, alamat kemunafikan. Dan kalau benar di dalam hati seseorang adalah kemunafikan, maka enggak ada surga baginya. Fi qa'ri jahannam, fi darkil asfal minan nari, dasar jadi kerak neraka jahannam, naudzubillah. Kalau sudah orang tidak amanat, dikasih sedikit dia akan ingkar. Di saat dikasih gede lebih ingkar lagi. Tapi kalau orang amanat, dikasih berapa saja dia akan menjaga. Dan amanat ini Masya Allah juga terbangun dalam situasi di rumah tangga keluarga. Maka kita harus didik anak-anak kita untuk biasa, untuk jujur, untuk amanah. Misalnya kita tes anak kita, suruh menyampaikan sesuatu, kalau ternyata dia tidak menyampaikan, dia tegur saya, nggak boleh begitu. Namanya ini amanah. Sekecil apapun itu pesan, nggak boleh ngentengin. Jangan sampai, oh nggak apa-apa, dia sudah tahu, oh dosa, khianat, hati-hati. Sekecil apapun kita sampaikan. Jadi biasakan anak kita untuk selalu amanah, menjalankan amanah. Menyampaikan kepada yang berhak. Semoga Allah menjauhkan kita dari pengkhianatan dan dijauhkan kita dari dikhianati. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang ahli amanah, bisa mengemban amanah dengan baik, mengampuni dosa kita, mengampuni orang tua kita dan guru kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.